Beberapa waktu belakangan ini, Ibu Sri Mulyani ramai diperbincangkan di berbagai media karena dirumorkan akan mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Isu mundurnya Sri Mulyani ini pertama kali muncul di salah satu media sosial pada awal Januari 2024. Disebutkan bahwa Sri Mulyani dan Basuki sudah tidak merasa nyaman untuk bekerja di kabinet Jokowi yang dinilai sudah tidak netral dan condong ke salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Prabowo Gibran menjelang pemilu 2024 ini. Mereda isu yang kemudian berkembang. Mohon izin mas. Mohon izin. Tapi wacana yang berkembang, Bu, betul nggak Bu kira-kira, Bu? Rumor mundurnya Ibu Sri Mulyani ini memang sangat ramai dibahas oleh berbagai tokoh, mulai dari tokoh politik, ahli ekonomi, bahkan hingga masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena diduga rumor ini muncul sebab ada hubungannya dengan dua kondisi yang saat ini sedang terjadi, yaitu situasi di Kabinet Pemerintahan Indonesia dan situasi menjelang Pilpres 2024. Sebagai sosok yang selama 8 tahun terakhir ini menjaga dan mengatur kondisi perekonomian Indonesia dengan berbagai regulasi, kebijakan moneter dan fiskal, bahkan di saat terjadinya pandemi dan gejolak ekonomi global seperti resesi, jika pengunduran Ibu Sri Mulyani ini terjadi, diprediksikan bisa memberikan potensi dan dampak yang lebih besar dari sekedar angka dan nominal. Jadi, di video kali ini kita akan bahas dari perspektif ekonomi, termasuk perannya di ekosistem kripto Indonesia, jadi bukan dari perspektif politik. Kenapa jika Ibu Sri Mulyani jadi mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan Indonesia akan memberikan dampak signifikan lebih dari sekedar angka dan nominal yang bisa dialami oleh Indonesia. Seperti yang kita tahu, Ibu Sri Mulyani adalah satu dari sekian wanita hebat dan kredibel di Kabinet Presiden Joko Widodo. Diangkat menjadi Menteri Ekonomi oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016, beliau sering bersentuhan dan menjalin hubungan internasional dengan banyak investor asing, bahkan termasuk Menteri Ekonomi dari berbagai negara, dalam rangka menarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Membahas tentang sosoknya, jauh sebelum beliau dilantik menjadi Menteri Ekonomi di era Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani juga sudah diakui sebagai orang yang paham dan capable dengan dunia ekonomi, bahkan sejak 20 tahun lalu sudah menjadi Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan di era Presiden SBY pada tahun 2004. Kemudian, dengan kemampuan di dunia ekonomi itulah membuat Ibu Sri Mulyani ditunjuk untuk memegang tanggung jawab sebagai Managing Director World Bank pada tahun 2010, sebuah posisi yang gak bisa diperoleh oleh sembarang orang. Dengan karir yang mentereng itu, Ibu Sri Mulyani dengan segala pengalaman dan kemampuan ekonominya juga mendapatkan banyak penghargaan seperti Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney, wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi Forbes, Asia's Finance Minister of the Year dari majalah Emerging Markets, dan banyak lagi. Kita nggak bisa menutup mata kalau Ibu Sri Mulyani memang mampu membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang semakin disegani oleh banyak negara, stabil secara gejolak ekonomi, bisa rebound dengan cepat setelah adanya pandemi di tahun 2020, dan berhasil mencatatkan realisasi investasi ke Indonesia yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Bagaimana cara realisasi investasi ke Indonesia bisa bertumbuh? Ya, salah satu faktor terbesarnya adalah dengan segala kemampuan beliau dan juga dengan berbagai regulasi, kebijakan moneter, dan fiskal. Termasuk membuat dan menjaga alokasi anggaran keuangan negara yang terukur, meskipun memang setiap regulasi dan kebijakan itu pasti ada memberikan imbas positif dan negatif bagi beberapa pihak. Tetapi sejauh ini, sejak beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan, melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal, regulasi, aturan main, anggaran, perombakan, dan lainnya, dari berbagai data baik itu dari dalam dan luar negeri, Ibu Sri Mulyani memang harus kita akui berhasil banyak melakukan hal-hal yang berimbas positif ke perekonomian Indonesia.
Sebagai informasi, ekonomi Indonesia pasca pandemi bisa terjaga dengan baik di kisaran pertumbuhan 5%, di mana ini terhitung baik. Kenapa? Karena saat ini banyak negara di dunia masih berupaya untuk memperbaiki kondisi ekonominya dan tidak seberuntung Indonesia yang punya banyak sumber daya alam, sumber daya manusia, dan berbagai regulasi yang bisa mendukung iklim investasi. Realisasi investasi Indonesia pun juga tercatat baik dan meningkat, di mana di kuartal 4 2023 mencatatkan angka 365,8 triliun dan bertumbuh 16,2% secara year on year, dan juga menyerap tenaga kerja sebanyak 457.000 orang. Realisasi tersebut diperoleh dari penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Sedangkan secara nilai investasi, capaian investasi Indonesia selama tahun 2023 mencatatkan angka 1.418 triliun atau naik 50% lebih secara year on year dibanding tahun 2022. Angka-angka yang tercatat tinggi dan bisa menggambarkan betapa terjaga dan tumbuhnya perputaran ekonomi dan investasi di Indonesia tersebut merupakan sebuah hasil positif dari berbagai hal dukungan yang dilakukan oleh Indonesia dan pemerintah bagi iklim ekonomi dan investasi. Tetapi, hasil positif berupa angka dan nominal itu bukan hanya bisa diperoleh dari faktor dukungan Indonesia dalam bentuk tulisan seperti kebijakan dan regulasi, tetapi ada satu faktor lain yang berperan penting karena membahas ekonomi dan bisnis itu bukan hanya sekedar angka. Dalam dunia ekonomi dan bisnis, beberapa hal seperti penilaian dari lembaga kredibel, angka, pertumbuhan, regulasi, dan kebijakan moneter adalah indikator-indikator yang memang pada umumnya menjadi rujukan dan referensi penting dalam membuat keputusan. Tetapi yang banyak orang lupa atau nggak sadari adalah bahwa ada satu hal penting lain yang bisa jadi faktor memperkuat keyakinan baik investor dari dalam negeri dan luar negeri untuk berinvestasi. Bahkan bisa menjadi faktor penilaian yang paling diperhitungkan, yaitu adalah trust atau kepercayaan. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi percayalah bahwa trust itu adalah indikator yang tidak tercantum dalam tulisan dan sifatnya adalah kasat mata, tetapi bisa menjadi hal yang mempengaruhi dalam membuat keputusan. Apalagi ini adalah soal uang dalam skala besar di ekonomi dan bisnis. Tentu investor, pelaku usaha, dan pelaku bisnis dalam membuat keputusan juga melihat seberapa kredibel, capable, dan bisa dipercayanya seorang tokoh yang menjadi kepala dalam membuat sebuah kebijakan dan regulasi. Andai kata Ibu Sri Mulyani jadi resign, maka beberapa dampak yang bisa terjadi adalah resiko surat hutang negara yang naik, bunga yang semakin mahal, dan potensi pasar modal yang terkoreksi. Karena salah satunya adalah implikasi serius dari trust investor dan market yang menurun. Bahkan, per video ini dibuat pada tanggal 5 Februari 2024, meskipun pengunduran Ibu Sri Mulyani masih sebatas isu, sudah membuat rupiah mengalami koreksi sebesar 4% terhadap dolar dalam 1 tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah dari adanya sentimen dan kekhawatiran di market terkait kredibilitas. Jika memang pengunduran Ibu Sri Mulyani terjadi, maka penggantinya tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni atau minimal setara. Ini belum termasuk pengaruh dari luar Indonesia seperti beberapa negara tetangga yang terus membenahi dan menyiapkan negara mereka untuk bisa menjadi negara tujuan investasi. Belum lagi keadaan ekonomi di Amerika Serikat, di mana The Fed selaku Bank Sentral Amerika tidak jadi menurunkan suku bunganya, membuat terjadinya capital outflow dari Indonesia. Meskipun terjadi berbagai peristiwa terkait ekonomi di luar Indonesia, pelaku pasar, bisnis, dan capital market masih ada menaruh kepercayaan atas kondisi ekonomi Indonesia. Dan kepercayaan ini salah satunya adalah karena adanya peran Ibu Sri Mulyani yang dipandang sebagai seorang teknokrat dan profesional, bukan bagian dari salah satu partai politik. Hal inilah yang membuat Indonesia di bawah komando beliau sebagai puncak pimpinan tertinggi di Kementerian Keuangan, dibantu juga oleh orang-orang hebat di dalam tim tersebut dan didukung dengan cara komunikasinya, pergaulannya, dan networkingnya yang mendunia,
dengan berbagai tokoh di sektor keuangan dunia serta track record-nya yang mumpuni, membuat Indonesia masih dianggap bisa mempertahankan situasi dari sudut pandang ekonomi atas beberapa peristiwa tersebut. Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas Ibu Sri Mulyani yang punya cukup peran dalam membangun ekosistem kripto di Indonesia. Kementerian Keuangan secara langsung mengeluarkan aturan berupa pajak final untuk transaksi kripto, yang artinya ini adalah sebuah langkah untuk memperkuat aturan dan legalitas kripto di Indonesia. Kenapa ada pajak final? Karena dengan pajak final, maka pengenaan pajak bagi para trader ataupun investor akan jauh lebih rendah pengenaannya sebelum disahkannya kebijakan pajak final. Sejak Mei 2022, setiap transaksi kripto di Indonesia akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi pada setiap exchange yang terdaftar di Bapepti. Pungutan ini juga ditambah pajak penghasilan atau PPH sebesar 0,1%. Ibu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa aset kripto merupakan salah satu instrumen yang terus berkembang serta juga memiliki banyak peluang dan tantangan. Maka dari itu, aset kripto perlu diatur dalam suatu standar kebijakan global. Perlu adanya standar global dalam regulasi dan pengawasan aset kripto yang menganut prinsip same activity, same risk, dan same regulation. Hal ini menjadi penting karena berdasarkan data dari Geography of Cryptocurrency tahun 2023 yang dirilis oleh Chainalysis, Indonesia berada di posisi ke-7 di seluruh dunia dalam adopsi aset kripto oleh masyarakat biasa atau grassroots, atau bisa juga disebut dengan retail, dibandingkan dengan laporan pada tahun 2022 yang berada di posisi ke-20. Dengan adanya peningkatan tersebut, tentu aja Indonesia punya peluang untuk menjadi Asian Crypto Hub. Beberapa negara Asia yang kini tengah berlomba menjadi Asian Crypto Hub tersebut antara lain adalah Vietnam, Jepang, dan Hong Kong. Adapun Vietnam saat ini tengah menyiapkan lebih dari 3.800 proyek blockchain, lebih dari 400.000 software engineer, dan lebih dari 10 perusahaan dengan market cap di atas $100 juta. Dengan reputasi, track record, kapabilitas, dan networking yang luas dan mendunia, membuat Ibu Sri Mulyani dipandang sebagai sosok yang memiliki trust tinggi bagi para pelaku bisnis dan pasar. Ibu Sri Mulyani memang bukan satu-satunya orang yang memiliki hal-hal tersebut yang sudah kita ulas di atas. Tetapi saat ini, di situasi yang bisa dibilang injury time di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tentu mencari penggantinya secara cepat adalah bukan hal yang mudah. Jangan lupa juga bahwa dalam dunia keuangan dan bisnis, sebuah sentimen bahkan bisa memberikan pengaruh yang bisa berimbas ke berbagai hal. Ibu Sri Mulyani juga bukan orang yang sempurna. Banyak kebijakannya yang dipandang tidak bersahabat bagi sebagian orang. Tetapi dengan berbagai pencapaian yang sudah ditorehkan, setidaknya membuktikan bahwa banyak langkah dan strategi yang beliau rancang dan jalankan sudah bekerja dengan baik dan optimal. Dan jangan lupa juga bahwa menjadi seorang pengambil kebijakan, apalagi di level setingkat menteri, bukanlah hal yang mudah. Karena adalah hal yang sudah pasti bahwa tidak semua orang bisa disenangkan dengan sebuah kebijakan dan regulasi, tetapi bagaimana kebijakan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi itu aja untuk konten video kali ini. Sekali lagi, Pure ini cuma bercerita dan sharing tentang situasi dan gambaran seperti apa jika Ibu Sri Mulyani jadi mengundurkan diri. Dan gimana nih menurut teman-teman tentang isu resign-nya Ibu Sri Mulyani? Menurut kalian, apakah beliau akan jadi resign atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Azwar Iqbal, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video